7 akan melakukan penyuluhan di Desa Micin, Kecamatan Kaliwungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu. Sore. Baik ibu-ibu, sebelumnya ibu-ibu udah tahu belum ini mau ada acara apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu ibu. Baik, saya jelaskan ya. Di sini kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus akan melakukan penyuluhan terkait dengan alat kontrasepsi pada ibu-ibu nggih. Baik ibu-ibu, perkenalkan, nama saya Tasya Dwi Febiana selaku moderator. Kemudian di samping saya ada teman saya, Mbak Vela Sufa, bisa dipanggil Mbak Vela nanti sebagai penyaji materi. Kemudian di sebelahnya ada Mbak Marta Anggraini selaku observer. Kemudian di samping kanan kiri ibu juga terdapat fasilitator nggih, ada Mbak Tamara, Mbak Ninis, Mbak Fatimah, dan Mbak Putri. Nah, tugas fasilitator itu nanti jika ibu-ibu ada kepentingan atau mau izin ke belakang atau bertanya terkait apa ini sih kok masih bingung ibu-ibu menjelaskan belum tahu, nanti bisa ditanyakan kepada mbak-mbak fasilitator yang ada di sekitar ibu nggih. Nah, tadi ibu waktu kesini tadi ada kesulitan nggak jalan? Alhamdulillah tidak ada, Mbak. Tadi lancar-lancar nggih Bu, berarti mau menuju ke acara ini? Alhamdulillah lancar. Baik. Sebelumnya kita mulai untuk acara intinya, saya akan jelaskan mengenai susunan acaranya nggih. Untuk yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian setelah pembukaan kita lanjut dengan sesi penyampaian materi. Kemudian setelah itu ada sesi tanya jawab dan yang terakhir adalah penutup. Baik, ibu-ibu langsung saja kita ke penyampaian materi yang akan disampaikan oleh rekan saya Mbak Vela. Monggo Mbak Vela, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang alat kontrasepsi. Apakah ibu-ibu sudah tahu apa itu alat kontrasepsi? Belum, Mbak. Baik, saya akan memberitahu alat kontrasepsi yaitu alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan pada saat sel sperma dan sel telur itu bertemu. Syarat kontrasepsi yang baik, yang pertama yaitu aman, yang kedua dapat diandalkan, yang ketiga yaitu sederhana, yang keempat yaitu terjangkau, yang kelima yaitu dapat diterima oleh orang banyak, dan yang keenam yaitu pemakaian jangka panjang. Alat kontrasepsi yang pertama yaitu pil. Gini ya Bu gambarnya. Nah, pil ini itu cocok untuk ibu menyusui, tidak menurunkan produksi ASI, dan dapat digunakan dengan cara pemakaian yaitu yang pertama mulai hari pertama sampai hari kelima siklus haid. Yang kedua, diminum setiap hari pada saat yang sama. Dan yang ketiga, bila lupa diminum 1 atau 2 hari atau 2 pil, minumlah segera pil yang terlupa. Dan yang keempat, bila tidak haid, mulailah paket baru 1 hari haid setelah paket berakhir. Nah, keterbatasan dari pil ini, yang pertama yaitu mengganggu siklus haid, dan yang kedua, peningkatan atau penurunan berat badan. Yang ketiga, bila lupa 1 pil saja, kegagalan akan dampaknya besar untuk kehamilan. Untuk mencegah kehamilan. Alat kontrasepsi yang kedua yaitu suntik. Nah, suatu metode alat kontrasepsi yang mengandung hormon
intramuskular. Nah, keuntungan dari alat kontrasepsi suntik ini yaitu yang pertama yaitu sangat efektif, dan yang kedua yaitu pencegahan kehamilan jangka panjang, dan yang ketiga yaitu tidak mempengaruhi hubungan seksual, dan yang keempat yaitu tidak memiliki pengaruh terhadap ASI. Alat kontrasepsi yang ketiga yaitu implan. Apa itu alat kontrasepsi implan? Yaitu memasukkan 1 atau 6 kapsul ke bawah kulit lengan atas secara perlahan, dan kapsul tersebut kemudian melepaskan hormon levonorgestrel selama 3 atau 5 tahun. Keuntungannya adalah yang pertama, perlindungan jangka panjang. Yang kedua, tidak mengganggu kegiatan senggama. Yang ketiga yaitu tidak mengganggu ASI. Keterbatasannya yaitu yang pertama menyebabkan perubahan head, yang kedua yaitu perubahan perasaan mood atau kegelisahan, yang ketiga yaitu payudara menjadi tegang, mual, dan tumbuhnya jerawat. Cara pemakaiannya, insersi implan dilakukan pada hari 1-5 siklus. Yang kedua, untuk postpartum, insersi implan dilakukan pada hari 21-28. Lokasi insersi dilakukan pada kulit di area antara bicep dan triceps aspectus medialis 6-8 cm di atas lipat liku. Yang keempat yaitu lokasinya di subdermal. Alat kontrasepsi yang keempat yaitu kondom. Ini dia gambarnya kondom. Ya enggak? Apa itu kondom? Alat KB yang berbentuk sarung atau serbung tipis yang panjangnya kurang dari 10-15 cm, berpelumas dan terbuat dari karet. Nah, salah satunya itu terbuka dan di ujungnya itu tertutup. Cara kerjanya yaitu mencegah sperma masuk ke saluran reproduksi wanita agar tidak terjadi pembuahan antara sel sperma dan sel telur. Nah, kelebihannya yaitu tidak mengganggu produksi ASI, murah, dan tersedia di mana-mana. Praktis penggunaannya mencegah IMS dan tidak ada efek hormonal. Kelemahannya yaitu harus selalu tersedia saat berhubungan. Alat kontrasepsi yang kelima yaitu AKDR atau IUD. Ini gambarnya. Apa itu AKDR dan IUD? Yaitu suatu alat untuk mencegah kehamilan yang efektif, aman, dan reversibel, yang terbuat dari plastik atau logam kecil yang dimasukkan dalam uterus melalui kanalis serviks. Kelebihan dari AKDR atau IUD yaitu segera aktif setelah pemasangan, tidak mengganggu produksi ASI, dan tidak memiliki efek samping. Alat kontrasepsi yang keenam yaitu vasektomi. Apa itu vasektomi? Tindakan pemotong atau menutup saluran sperma yang menyalurkan sperma keluar dari testis. Nah, alat kontrasepsi vasektomi ini sangat efektif untuk mencegah kehamilan karena dengan memotong atau mengikat saluran sperma sehingga sperma tidak bisa keluar dan bertemu dengan sel telur. Kelebihannya yaitu tidak mengganggu hubungan seksual dan tidak ada efek samping hormonal. Kelemahannya terdapat luka bekas operasi walaupun
Yang terakhir yaitu tubektomi. Tubektomi yaitu alat kontrasepsi dengan mengikat atau memotong saluran telur. Kelebihannya tidak mempengaruhi libido seksual, tidak mempengaruhi produksi ASI, tidak ada efek samping hormonal. Kekurangannya terdapat luka operasi dan terkadang terasa nyeri. Baik, itu yang dapat saya sampaikan tentang materi alat kontrasepsi. Apabila ada salah kata, salah penyampaian materi, mohon dimaafkan nggih. Kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian yang telah disampaikan oleh Mbak Vela. Bagaimana Ibu? Sudah ada gambaran jelas mengenai alat kontrasepsi itu? Sudah, Mbak. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab saya jelaskan deh peraturannya. Untuk tanya jawab kita buka dengan satu sesi maksimal 3 penanya. Nah, untuk ibu-ibu yang ingin bertanya nanti bisa angkat tangan atau berdiri memperkenalkan diri, kemudian mengungkapkan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Monggo ibu-ibu bisa. Siapa yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Mbak. Baik, ibu bisa berdiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Iza. Nah, di sini saya akan bertanya, alat kontrasepsi itu apakah bisa kadaluarsa jika digunakan dalam jangka waktu panjang? Terima kasih. Baik, Ibu Iza, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk ibu-ibu yang lain, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada, Bu. Monggo, Bu, bisa berdiri. Perkenalkan, nama saya Ibu Santri. Saya di sini mau tanya ya Mbak, alat kontrasepsi kondom itu apakah bisa digunakan sekali atau berulang-ulang? Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Mbak. Baik, Ibu, bisa berdiri. Juga sih ya Mbak. Oh, nggih, Bu, monggo. Gini Mbak mau tanya, itu salah satu alat kontrasepsi AKDR atau apa tadi Mbak? Nggih, HKDR. Apakah bisa berpindah tempat atau Mbak? Terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, Ibu-ibu, sebelum rekan-rekan kami menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan, mari kita mengulas kembali tadi terkait dengan alat kontrasepsi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan penjelasan mengenai apa sih itu alat kontrasepsi itu, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Vela. Kita akan mengulas kembali apa saja sih alat kontrasepsi itu dan alat kontrasepsi itu sebenarnya itu apa gitu kan. Tadi ibu-ibu kan sudah mendengarkan apa sih alat kontrasepsi itu, apakah ibu-ibu masih ingat? Masih. Mari kita sebut apa ibu-ibu saja kontrasepsinya? Iya, betul, alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Nah, apa saja sih macam-macam alat kontrasepsi itu? Tadi BKB, kami juga ada kondom, ya kan macam-macam tadi kan sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, setelahnya kami akan menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan. Untuk pertanyaan akan dijawab oleh rekan saya Mbak Vela Sufa. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Mbak Vela. Baik ibu-ibu, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan Ibu Siti. Pertanyaannya yaitu, adalah alat kontrasepsi yang kadaluarsa dalam memakai jangka waktu yang panjang. Apakah benar itu pertanyaannya Ibu Iza? Benar, Mbak. Baik. Alat kontrasepsi itu ada jangkanya. Yang pertama yaitu suntik. Jangka suntik itu sampai dengan 1 tahun. Yang kedua yaitu kondom. Kondom itu jangkanya 2 sampai 5 tahun. Apakah bisa dimengerti Ibu Iza? Bisa, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu dari Ibu Tantri. Dengan pertanyaan, apakah kondom itu bisa digunakan berulang-ulang? Apakah benar? Ya. Dari Ibu Tantri, kondom itu tidak bisa digunakan berulang-ulang. Kan ada orang yang mengucapkan bahwa kondom itu bisa digunakan ketika dicuci.
dicuci langsung bisa digunakan kembali. Nah, itu tidak bisa dianjurkan dan tidak dianjurkan oleh para ahli karena bisa mengakibatkan penyakit dan infeksi yang tidak diinginkan. Apakah bisa terima, Ibu Tantri? Bisa enggak? Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nur. Pertanyaannya yaitu apakah IUD itu bisa bergeser atau miring? Apakah benar? Baik, IUD itu bisa miring atau sedikit miring dari semulanya. Itu karena adanya tekanan otot dari rahim. Itu normal gitu Ibu Nur. Dan itu bisa berkonsultasi dengan dokter atau ibu bidan dengan 6 bulan sekali. Apakah bisa dimengerti Ibu Nur? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya nggih Mbak Vela. Untuk ibu-ibu tadi yang bertanya ada Ibu Siti, Ibu Tantri dan Ibu Nur. Apakah penjelasan dari Mbak Vela sudah dapat dimengerti? Sudah ya, Mbak. Baik, ibu-ibu terima kasih sudah mengikuti acara penyuluhan pada sore hari ini. Mari kita apresiasi dengan tepuk tangan dulu. Mari ibu. Nah, terima kasih nggih. Untuk acara selanjutnya, acara terakhir yaitu acara penutupan. Sebelum saya tutup acara pada sore hari ini, saya akan menjelaskan terkait nanti rekan-rekan saya fasilitator akan membagikan leaflet untuk ibu-ibu dan buah tangan sebelum ibu-ibu pergi. Nah, saya mewakili rekan-rekan saya selaku moderator. Jika ada salah kata dan tutur kata yang tidak berkenan pada hati ibu-ibu, saya mohon maaf. Terima kasih telah mengikuti penyuluhan pada sore hari ini. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik ibu-ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktu. Saya undur diri bersama rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.